Halo, halo, apa kabar Anda semua? Wah, kita ketemu lagi di akhir pekan. Masih terus bersama Bung Rocky dan Bung Rocky seperti biasa lagi-lagi ini on the road ini. Ini saya lihat ada jaket-jaket alma mater ini. Jaket alma mater mana nih Bung Rocky? Ini bukan jaket partai biru, ini jaket BEM Undip. Oke, Jadi oke. Ya, iya, saya perlu dijemput di bandara buat kasih kuliah umum seperti biasa. oke. Ya, oke bagus. Teman-teman Undip jadi masuk kelompok BEM akal sehat gitu. Ya, BEM-nya di mana-mana akal sehat ya. Kampusnya yang biasanya nggak sehat. Ada aja keadaan di mana banyak rektor yang mulai terurai bebannya dan mulai mengizinkan. Sebetulnya nggak perlu diizinkan, tapi ya biasa dalam keadaan rektor punya afiliasi politik selalu dia tegang sendiri tuh. Padahal mahasiswa santai-santai aja buat bikin diskusi. Ya, oke. Baik. Salam untuk teman-teman BEM di Undip dan juga teman-teman BEM di seluruh Indonesia. Kita bicarakan soal ini, Bung Rocky. Ini saya kira yang akhirnya ini dicicil rupanya oleh ini saya yakin ini timnya Syahrul Yassin Limpo atau setidaknya simpatisan Syahrul Yassin Limpo lah gitu ya. Persoal fakta-fakta soal dugaan pemerasan dari Firly Bahuri. Nah, sekarang ini yang sejak kemarin kan sudah muncul foto Firly bersama dengan Syahrul Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis dan ini sesuai dengan kronologis yang beredar luas di media sosial gitu ya. Nah, jadi dari sini saja ini kan sudah kita tahu nah ini pelanggaran etik lagi dong. Ini mengulang kasus dulu tahun 2019 ketika dia masih menjadi deputi penindakan kan dia juga pernah di sidang etik karena bertemu dengan orang yang sedang diselidiki oleh KPK. Jadi memang internal KPK itu mengalami krisis sebetulnya, krisis etik itu. Kan harusnya foto itu juga udah diketahui lah dari setahun lalu mungkin. Dan Dewan Pengawas kok nggak kasih teguran atau minimal semacam sidang etis pada ketuanya itu Firly. Jadi ini menunjukkan ada bagian yang retak di dalam Dewan Pengawas tuh sehingga dimungkinkanlah permissiveness. Jadi diiakan saling ketemu nanti ketemu di lapangan terbuka tapi kan etiknya ketua KPK tidak boleh bertemu dengan bahkan dengan presiden sebetulnya nggak boleh tuh Hmm. walaupun sekedar mau melapor oke pakai pihak ketiga. Jadi kedekatan-kedekatan itu mengindikasikan bahwa memang sangat mungkin ada kepentingan material di situ kan. Hmm. Bertambah kasus lah atau saling mengintai kemungkinan-kemungkinan diloloskan atau separuh diloloskan, timing untuk penangkapan. Jadi publik kemudian membuat kesimpulan sendiri bahwa memang Pak Firly dari awal tidak etis karena menemui saudara Mentan atau ditemui oleh saudara Mentan. Apapun Hmm. indikasinya itu menunjukkan ada batas yang dilanggar, itu aturan KPK sendiri dan aturan undang-undang, apalagi aturan etika. Ya, ya. Nah, ini menarik nih. Memang kalau kita runut peristiwanya ini kelihatannya terjadinya yang disebutkan kronologis bulan Desember tahun 2022 dan pada waktu itu rupanya KPK sudah mulai bergerak untuk menyelidiki dugaan adanya tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian begitu. Dan memang kemudian orang mengingatkan kita mesti praduga tak bersalah ini jangan-jangan fotonya kan bisa aja sekarang ini di edit atau di apapun gitu tapi wartawan-wartawan sudah bergerak ke lapangan dan juga mengakui bertemu dengan para penjaga di lapangan bulu tangkis itu mengakui ya memang mereka pernah lihat bertemu dan sebagainya mereka ingat ada peristiwa itu. Jadi saya kira sebenarnya tidak ada alasan lagi kalau saya simak kemarin ketua anggota Dewas yang menyatakan bahwa kan kasusnya sedang ditangani oleh Polda. Jadi ya kita tunggu dari Polda. Ini dua hal yang berbeda saya kira. Pemerasan itu kan masih dugaan, masih belum bisa dibuktikan. Kalau foto ini memang asli, ya itu sudah terjadi etik tuh. Jadi artinya serta merta itu harusnya dilakukan oleh Dewan Pengawas. Ini soal lain lagi nih kan soal Polda. Kita tahu bahwa ada perselisihan bahkan perselisihan yang sifatnya persaingan antara Kapolda dulu dengan Pak Firly. Ya, Jadi ini ya. kasus lain lagi. Jadi orang mulai lihat sebetulnya ini persaingan apa? Ini persaingan saling menjebak atau ulur waktu untuk saling pertama atau ada soal-soal personal di situ kan. Hmm. Lain kalau Kapolda sekarang bukan bekas KPK kan kita tahu Pak Kapolda DKI sekarang itu semacam gusuran dari KPK kan. Ya, Jadi ya. kita mau mengerti itu. Tetapi buat saya kan ada atasan mereka kan. Bagaimanapun Firly itu polisi, Kapolda polisi itu lalu Sigit mau ngomong apa di situ kan. Kan Hmm. tentu ini bukan sekedar soal jibak menjibak, tapi ada etik juga di kepolisian. Kalau terjadi konfrontasi di antara dua
dua perwira tinggi. Apa yang mesti dilakukan oleh Pak Sigit sebetulnya? Dan Sigit mesti kasih poin. Jangan sampai nanti poinnya itu diambil lagi oleh Pak Mahfud sehingga Mahfud yang kasih kisi-kisi itu kan. Nanti kita tunggu lagi kisi-kisi Mahfud apa yang terjadi sebetulnya. Ya, ya, Itulah blurriness di situ tuh. ya. Apa namanya, ketidakjelasan ada di situ. Ya, ini menarik memang karena Pak Mahfud sudah menyatakan dia tersangka, Syahrul Yassin Limpo sudah mundur, dan KPK sendiri mengaku mereka belum menetapkan sebagai tersangka, tetapi juru bicara KPK itu sudah menyebutkan pasal-pasal yang dikenakan dalam setelah penggeledahan itu, bahkan ada 3 pasal itu kan, pasal pemerasan, pasal korupsi, dan juga tidak pidana pencucian uang. Jadi sebenarnya dengan melakukan penggeledahan dan ada pasal itu sebenarnya juga sudah dari tersangka. Kan kita jadi curiga kenapa kemudian KPK menahan-nahan tidak menyebutkan jadi tersangka, dan kemudian Pak Jokowi juga mungkin saya nggak tahu, mungkin karena kita ingatkan jangan sampai ketemu tersangka, nggak ketemu juga kemarin, nggak jadi ketemu juga walaupun katanya mau ketemu gitu. Kita bisa duga kalau kita pakai teori Sherlock Holmes misalnya, Ya, bahwa mungkin sekali ketika foto-foto itu diketahui dipegang oleh wartawan, dan saya kira juga wartawan mungkin dapat dari kepolisian atau polisi yang dapat dari wartawan, foto di lapangan tenis itu, lalu mulai ada keraguan, ya udah, masih mungkin negosiasi, sehingga saudara Mentan ini, Limpo ini tidak ditangkap. Kan itu kecurigaannya di situ tuh. Jadi kalau kita tanya, ya kenapa bahkan seorang yang udah tersangka secara formil masih bisa mondar-mandir dari satu tempat ke tempat lain tanpa ada rompi itu kan, itu anehnya kan. Jadi surat penangkapan mesti udah keluar sejak minimal sejak orang tahu bahwa saudara Yasir Limpo ini kok nggak pulang-pulang kan. Mestinya KPK udah kirim semacam nota penangkapan lah di luar negeri kan. Tapi kalau itu nggak terjadi, lalu orang bertanya sendiri, ini ditunda karena ada kasus Firly terima gratifikasi atau pemerasan, atau memang ada poin lain dari Presiden Jokowi sehingga kasus ini seolah-olah dibuatkan lebih panjang supaya isu publik itu, public outcry makin lama makin gila. Dan ya, ternyata itu jadinya kita bingung nih, gimana coba menerangkan hubungan antara kasus ini dengan ketiadaan sebetulnya prosedur yang akhirnya dilanggar itu, tidak ditangkap. Dan Pak Jokowi kemudian kasih komennya, saya belum bisa ketemu dengan Yasir Limpo tuh. Ya ketemu aja kan, orang mau mengundurkan diri ya terima aja. Jadi hal-hal yang semacam ini membuat kita bertanya, atau sebetulnya kita bisa menjawab sendiri, yaitu politik tetap ada di belakang, atau kalkulasi politik tetap ada di belakang kasus hukum Saudara Mentan ini. yes. Nah, saya kira itu yang sekarang jadi berbahaya ya. Nah, ini dari sisi positif ya berbahayanya. Kalau kita biasanya ngomong kalau berbahaya di rezim ya bagus gitu. Berbahayanya adalah salah satu penegakan hukum, bahwa orang akhirnya mungkin sudah semakin tidak percaya lagi kepada KPK. Bahwa kemudian kalau ada orang salah sekalipun gitu, orang nggak percaya karena selalu ada tukar tambah semacam ini. Dan yang kedua dari sisi politik, orang juga nggak salah juga kalau menyimpulkan ya ini karena dia ngusung Anies, nanti ngusung Anies, makanya diobok-obok habis-habisan. Tapi partai lain yang juga punya kasus yang sama sampai sekarang anteng-anteng saja. Gitu. Ya banyak kasus yang KPK mendua tuh. Sekarang kasus ini, kasus yang jadi kasus belly itu. Jadi sesuatu yang memang dijadikan problem supaya orang mengerti bahwa kalau kasus ini tidak diselesaikan, itu artinya ada tukar tambah politik yang belum selesai. Kira-kira itu tuh. Ya, Tetapi begitu muncul berita bahwa Firly terduga atau KPK, agen-agen KPK melakukan pemerasan pada Mentan, problemnya berubah lagi tuh. Jadi ya, ada penundaan demi membagi dua, ada kasus korupsi tapi ada kasus penyuapan itu dan atau pemerasan. Nah kita mau lihat siapa yang bisa menentukan itu di ujungnya tuh. Kan mestinya KPK ambil dulu langkah pertama. Oke, kita tangkap dulu si Yassin Limpo. Nanti kalau ada problem dengan KPK baru itu dibahas sebagai kasus kedua kan. Kan tetap fokus kita adalah dugaan korupsi pada Yassin Limpo. Ya lakukan dulu itu dong. Jadi kelambatan KPK itu menyebabkan ada ruang negosiasi lagi itu. Nah, ruang negosiasi ini yang orang anggap kalau begitu nggak ada keseriusan dari KPK. Sebetulnya juga demikian juga Jokowi. Kan Jokowi yang bilang dia mau memimpin sendiri pemberantasan korupsi. Nah, kenapa dia tunda-tunda tuh? Kan dia bisa paksa KPK untuk dengan sinyal, dengan satu pidato. Ya bilang aja, saya ingin supaya itu dipercepat. Dipercepat artinya ditangkap lebih cepat. Maksudnya begitu kan. ya, Itu ya, kan ya. sinyal kepala negara mesti jelas.
Tapi kita lihat kadang-kala ya, atau bukan kadang-kala, seringkali Pak Jokowi takut ambil kesimpulan itu, sehingga orang semacam eh, Mahfud MD itu yang nekat untuk membocorkan. Iya, iya, iya. Saya kira Mahfud MD melakukan semacam itu. Ini preemptif ini ya. Dia lakukan serangan preemptif ini. Preemptif strike karena dia tahu ada nego-nego semacam ini. Hajar dulu, umumkan dulu oleh dia gitu. Ya saya menduga lebih dari itu tuh, Pak Mahfud melihat bahwa proses penentuan cawapres makin lama makin dekat, maka mesti Ya, ada ya, ya, sensasi ya, tuh. ya, ya. Jadi biasanya Pak Mahfud kirim sinyal, kalau saya jadi wakil presiden, saya bisa percepat nih kasus ini, kira-kira begitu. Ya, Tapi ya. kita mau ucapan selamat juga atau mendorong Pak Mahfud untuk lakukan lebih maksimal lah itu. Dorong aja supaya betul-betul ditangkap, karena nggak enak itu ya, Limpo udah mengundurkan diri tapi nggak mau diproses, nanti dia bingung sendiri. Hmm. Kalau saya mengundurkan diri terus nggak ditangkap, rugi dong saya tuh, dan Ya, Nasdem ya, juga ya. rugi, nggak juga Anies. Ya, 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 ya kan? Karena orang kemudian tidak salah kalau menafsirkan ya ini karena Anies sama Muhaimin apa nggak mungkin diproses lagi. Sinyalnya soal Muhaimin nggak diproses juga dari Pak Mahfud loh. Jangan lupa ya Pak Mahfud yang menyatakan bahwa dia nguping dari dari KPK katanya nggak akan diproses karena memang nggak sampai ke Muhaimin. Nah, udah susah untuk di downgrade dua orang ini. Jadi ya partainya ya partai pendukungnya yang harus di downgrade. Akhirnya kan seperti itu kesimpulan publik jadinya. Ya kalau kesimpulan saya, keterangan dan bocoran dari Mahfud itu bukan untuk mempercepat proses penanganan kasus ini, tapi mempercepat Mahfud untuk dijadikan wakil presiden. Kira-kira begitu. Oke, oke, Kita tapi boleh menduga itu tuh, karena memang sampai sekarang ada dua calon presiden yang nggak ada wakilnya kok. Ganjar nggak ada wakilnya, Prabowo nggak ada wakilnya. Jadi kecerdikan, nah saya sebut aja kecerdasan dan kecerdikan Mahfud MD tiba pada kasus ini. iya, iya. Dan saya kira bagus karena kemudian sekarang istana bingung, KPK bingung. Sementara kemudian Syahrul Yassin Limpo juga merasa nyesel juga gua udah kadang-kadang mundur gitu. Kalau tahu begini kan nggak mundur dulu kan. Ya kita tunggu aja poinnya mungkin hari ini, Pak si Pak Brewok ini, Pak Surya Paloh mesti kasih keputusan sebetulnya. Dia mesti bilang bahwa kami udah tarik menteri kami, itu kenapa nggak diproses nih. Jadi menang 1 poin sebetulnya tuh Ya, Surya ya. Paloh. Hmm. Jadi ini juga pertandingan psikologi. Siapa lebih dahulu mengucapkan kenekatan, dia akan memperoleh dukungan publik. Jadi adu nekat aja deh. Hmm. Oke, tapi ngomong-ngomong ya Bung Rocky, kalau kemarin Anda kan sering menyatakan para elit ini saling amputasi, terus semakin kacau di antara para elit ini semakin bagus buat publik. Tapi Anda membayangkan nggak bahwa kekacauannya itu seperti yang sekarang ini gitu? Kita bahkan nggak pernah membayangkan bahwa akan terjadi kekacauan antar institusi, kekacauan antar tokoh-tokoh. Tapi kita mensyukuri ini karena ternyata kekacauannya datang lebih cepat dan lebih heboh tuh. Oke, Bung Rocky, terima kasih Bung Rocky. Terus Iya, selanjutnya. iya, salam 0%. Salam dari BEM Undip. Yes, terima kasih. Juga salam buat Oke, teman-teman. iya.